Selamat pagi anak-anak kami sekalian. Kembali lagi kita berjumpa pada pertemuan yang ke-6 atau pertemuan yang terakhir di semester ke-6 di kelas 10 IPS. Nah, topik kita pada hari ini adalah tentang pengolahan data. Pengolahan data ini tahapan-tahapannya ada 3, ya, editing, coding, dan tabulasi data. Ya. Nah, kita masuk yang pertama, editing. Apa ini editing? Memeriksa kembali catatan yang diperoleh dari lapangan. Mana yang tidak perlu itu diabaikan saja. Kedua, mutu atau kualitas data yang hendak diolah atau dianalisis dapat ditingkatkan. Jadi kita sortir mana yang tidak perlu. Yang ketiga, data yang diperoleh diharapkan benar-benar sesuai keinginan dan dapat digunakan untuk pengolahan lebih lanjut. Ya. Nah, apa hal-hal yang perlu diteliti dalam editing? Nah, yang pertama adalah tulisannya harus jelas sehingga gampang untuk dibaca, dipahami. Yang kedua, pengisiannya lengkap atau tidak ada yang tidak dijawab. Jadi semuanya dijawab. Yang ketiga, kalimat harus sempurna. Ya, tidak menimbulkan kerancuan. Yang keempat, kesesuaian jawaban yang satu dengan yang lain. Yang kelima, keseragaman satuan data. Jadi kalau kita di awal memakai kilometer, maka sampai seterusnya juga kilometer. Nah, kita masuk yang kedua, coding. Apa itu coding? Yaitu usaha mengklasifikasikan atau mengelompokkan jawaban responden menurut macamnya. Tujuannya adalah menyederhanakan jawaban responden. Ya. Nah, pengkodean ini ada beberapa. Ya, yang pertama adalah pengkodean jawaban berupa angka. Contohnya misalnya umur berapa Anda masuk SMA? Nah, ada yang mungkin yang menjawab A 16 tahun, itu kodenya 1. 17 tahun B 17 tahun, kodenya 2 dan seterusnya. Yang kedua, pengkodean dalam suatu interval angka, ya. Jadi contohnya kira-kira umur berapa? Ya. Kira-kira umur berapa Anda mendapatkan menstruasi? A. Usia 10 sampai 14 tahun, kode pertama. B. Usia 15 tahun sampai 16 tahun, kode kedua. 3. Pengkodean untuk pertanyaan tertutup. Ya. Misalnya pertanyaannya, apakah Anda melanjut setelah SMA? A. Ya, kodenya 1. B. Tidak, kodenya 2. Ya. Baru 4. Pengkodean untuk pertanyaan semi terbuka. Ya. Jadi misalnya jurusan apa yang Anda akan pilih setelah di universitas nanti? A. Ekonomi, kode 1. B. Politik, kode 2. Ya. C. Sosial, kode 3. Jadi nanti yang di E itu lain-lain, ya. E lain-lain. Itu bisa Anda tuliskan. Mana tahu tidak ada di jawaban itu. 5. Pengkodean untuk pertanyaan terbuka. Nah, A. Sangat setuju, kode 1. B. Setuju, kode 2. C. Kurang setuju, kode 3. D. Tidak setuju, kode 4. E. Sangat tidak setuju, kode 5. Nah, itulah dia pengkodean. C. Tabulasi data. Apa nih tabulasi data? Memasukkan data-data dalam bentuk tabel. Ya. Nah, ini juga tujuannya untuk memudahkan orang membaca, memahami penelitian kita. Yang kedua, dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu tabulasi langsung, frekuensi, silang. Jadi nanti ini bisa Anda baca lebih lanjut di catatan. Nah, kita masuk yang bagian kedua, ukuran tendensi sentral. Nanti ini ada 3, ya, min, median, modus. Min, rata-rata. Contoh nilai sosiologi 7 orang siswa. Ini dia. Ini semuanya dijumlah, lalu bagi 7. 7 ini dari mana? Dari ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jumlah siswa itu. Nah, dapatlah rata-ratanya 66,4. B. Median, nilai tengah. Nah, ini diurutkan dari angka terkecil sampai terbesar. Ya, jadi kalau datanya ganjil, ini ganjil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, nilai tengahnya berarti 65. Ya, jadi kalau datanya genap, ya ini genap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, nilai tengahnya ya 2 berarti. Oke, C. Modus, nilai yang paling sering banyak atau paling sering muncul. Nah, contohnya nilai sosiologi kelas 10. 60, 65, 65, 70, 75, 80, 63. Nah, yang paling sering banyak muncul adalah 65. Nah, itulah dia
anak-anak kami, pembelajaran kita pada pagi hari ini, hari Sabtu kita ujian bab 4.